Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fadil Bansa. Nama saya Sabda Abdul. Nama saya Faris Fadilah. Nama saya Alfari Pasha. Kami di sini akan menjelaskan tentang perbedaan sosial. Yang pertama, Fadil akan menjelaskan tentang perbedaan sosial, status sosial, dan achievement status. Yang kedua, saya akan menjelaskan diferensi sosial, sertifikat status, sifat stratifikasi terbuka, sebaran mobilitas sosial. Dan saya Faris akan menjelaskan stratifikasi sosial, achievement status, sifat stratifikasi tertutup. Dan saya terakhir Alfars akan menjelaskan sifat stratifikasi campuran, mobilitas sosial, dan bentuk stratifikasi. Selamat menyaksikan. Perbedaan sosial adalah perbedaan warga masyarakat ke dalam golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang secara horizontal atau sejajar. Struktur sosial ada 3, yaitu ascribed status, achievement status, assigned status. Terus di sini ada faktor-faktor geografis, adalah jenis-jenis di dalam faktor alam yang mempunyai pertanian atau tidak langsung. Pertanian langsung atau tidak langsung. Terus ciri-cirinya ada 4, yaitu letak geografis, iklim, topografi, dan sumber daya alam. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sifat stratifikasi sosial terbuka adalah dinamis, mobilitas tinggi, bersifat meritokrasi. Stratifikasi sosial terbuka adalah sistem pelapisan sosial yang memungkinkan anggota masyarakat untuk berpindah kelas sosial, baik naik maupun turun. Hal ini terjadi karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai status tertentu berdasarkan kemampuan dan pencapaiannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada contoh stratifikasi sosial terbuka adalah siswa yang mendapat ranking 3 besar di suatu kelas dapat masuk ke dalam golongan anak pintar. Yang kedua, karyawan yang rajin dan loyal, baik naik jabatan menjadi manajer, bisa naik jabatan menjadi manajer. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial adalah jalur atau cara yang dapat ditempuh oleh individu atau kelompok untuk mencapai mobilitas sosial. Mobilitas sosial sendiri adalah perpindahan status sosial yang dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Di sini ada beberapa contoh saluran mobilitas sosial, diantaranya lembaga agama, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan keluarga. Diferensi sosial adalah proses pembagian masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan berbagai karakteristik atau atribut. Perbedaan tersebut dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi satu sama lain. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan achievement status adalah status sosial yang diperoleh seseorang melalui usaha, prestasi, atau pilihannya sendiri. Status ini mencerminkan kemampuan, keterampilan, dan kerja keras seseorang untuk mencapai tujuan. Achievement status bersifat terbuka dan dimungkinkan untuk berubah. Di sini ada beberapa contoh. Achievement status adalah menjadi guru karena sekolah keguruan dan mendidik anak di sekolah. Yang kedua, menjadi presiden karena mengikuti pemilu dan melalui kampanye. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan achievement status adalah status sosial yang diperoleh seseorang dari pihak lain, biasanya sebagai bentuk penghargaan atau jasa atau usaha yang dilakukan. Contoh achievement status adalah gelar pahlawan, gelar kebangsaan bagi masyarakat umum yang berjasa bagi kerajaan. Ada juga stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat. Kata stratifikasi berasal dari kata stratum yang berarti lapisan, sedangkan sosial berarti masyarakat. Sifat stratifikasi sosial tertutup adalah membatasi kemungkinan seseorang untuk berpindah lapisan sosial. Status sosial diwariskan dari generasi ke generasi. Sulit melakukan mobilitas sosial secara vertikal atau lebih diskriminatif. Dalam sistem stratifikasi tertutup, anggota kelompok dalam satu stratata sulit untuk melakukan perpindahan atau gerakan sosial yang bersifat vertikal, baik naik maupun turun. Stratifikasi sosial campuran adalah gabungan dari
sifat stratifikasi terbuka dan tertutup sehingga memiliki beberapa karakteristik yang sama, dan stratifikasi sosial juga memungkinkan seseorang untuk berpindah lapisan sosial. Selanjutnya ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial yang pertama adalah vertikal, yang merupakan perpindahan seseorang atau kelompok dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya. Ini berarti ada perubahan status atau kedudukan dalam hierarki sosial. Contoh mobilitas vertikal, seorang petani yang berhasil menjadi pengusaha sukses. Mobilitas sosial vertikal yang menurun adalah seorang pengusaha yang menjalani kebangkrutan dan harus bekerja sebagai buruh. Selanjutnya, mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari satu posisi sosial ke posisi sosial lainnya yang sederajat. Artinya status sosial seseorang tidak naik atau turun, hanya berpindah ke kelompok sosial yang berbeda. Contoh mobilitas sosial horizontal adalah pindah tempat tinggal. Seseorang pindah dari kota ke desa atau sebaliknya, tetapi tetap berada pada status sosial yang sama. Selanjutnya ada mobilitas sosial intergenerasi. Mobilitas sosial intergenerasi adalah perubahan status sosial yang terjadi antar generasi dalam satu keluarga. Sederhananya ini berarti ada perbedaan status sosial antar orang tua dan anaknya. Contoh peningkatan status, seorang petani yang berhasil menyekolahkan anaknya hingga menjadi dokter. Selanjutnya ada mobilitas sosial antar generasi. Mobilitas sosial antar generasi adalah perubahan status sosial yang terjadi antar generasi dalam satu keluarga. Artinya ada perbedaan status sosial antar orang tua dan anak-anaknya. Selanjutnya ada stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi terbuka adalah bentuk stratifikasi yang memiliki sifat dinamis dan memiliki kemungkinan mobilitas yang besar. Maksudnya setiap anggota stratifikasi dapat berpindah-pindah dengan bebas dalam stratifikasi sosial, baik vertikal maupun horizontal. Selanjutnya ada stratifikasi sosial tertutup. Seperti sistem kasta pada masyarakat India, masyarakat realiasis, dan masyarakat feodal. Lebih jelasnya, stratifikasi ini membatasi kemungkinan seseorang untuk melakukan mobilitas atau pindah lapisan, baik itu lapisan atas maupun lapisan bawah. Yang terakhir ada stratifikasi sosial campuran. Adalah gabungan antar stratifikasi sosial tertutup dan terbuka sehingga memiliki kesamaan karakteristik. Seseorang dapat berpindah ke kelas sosial lain dengan berpindah ke suatu wilayah yang lapisan sosialnya terbuka.